Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalila Milenia Valen. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purworejo semester 4 kelas B prodi PGSD. Di sini saya akan menunjukkan sedikit informasi mengenai tips orang tua untuk mendampingi anak belajar di rumah saat pandemi COVID-19. Nah, keberadaan virus corona ini di Indonesia kan sudah mengubah banyak keadaan di masyarakat, di lingkungan sekitar sosial. Nah, salah satunya itu berdampak pada pendidikan. Sekolah-sekolah kan banyak yang diliburkan. Siswa harus belajar di rumah dengan mandiri, kemudian pekerja juga dirumahkan. Nah, kalau sudah begitu kan pengaruh peran orang tua dalam mengajar anak atau mendidik anak itu sangat diperlukan. Nah, sebagai orang tua seharusnya mencari tips agar orang tua itu bisa mendampingi anak di rumah dengan menyenangkan, tidak bosan begitu ya. Nah, apabila anak tidak didampingi orang tua, maka anak belajar di rumah itu tidak fokus. Karena anak kan kalau misal di sekolah itu cuma mengandalkan guru. Kemudian kalau di rumah mau mengandalkan siapa kalau bukan orang tua. Nah, mengapa demikian? Kehadiran orang tua di samping anak itu saat belajar sangat penting agar tetap menjaga semangat belajar anak. Kemudian kan selain keberadaan orang tua di samping anak juga bisa menggantikan peran guru di sekolah. Jadi orang tua itu bisa menjadi guru di rumah. Anak bisa menanyakan terkait pelajaran pada orang tua apabila anak tersebut tidak paham dengan materi yang disampaikan. Nah, ada beberapa tips orang tua dampingi anak belajar di rumah saat adanya pandemi COVID-19. Yang pertama, bangun suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman. Nah, tips orang tua dampingi anak belajar yang pertama itu adalah dengan membuat suasana yang nyaman dan menyenangkan akan membuat anak lebih betah belajar. Karena sedang di rumah, buat anak senyaman mungkin. Jadi jangan sampai membuat anak di rumah itu malah bosan. Jadi kita itu sebagai orang tua harus menciptakan suasana yang nyaman, yang menyenangkan. Biarkan anak melakukan apa saja yang mereka mau, asalkan masih dalam maksudnya dalam hal yang normal atau wajar begitu. Nah, sebagai orang tua itu tidak perlu memaksakan anak untuk belajar menggunakan seragam seperti kalau mereka mau sekolah. Jadi biarkan anak memakai seragam yang dia mau, memakai baju atau pakaian yang dia mau agar membuat anak tersebut nyaman. Selain itu, orang tua juga bisa mengatur tatanan ruang yang digunakan belajar oleh anak. Atur ruangan tersebut menjadi yang menyenangkan lah, tidak membosankan. Seperti misal anak suka Hello Kitty, kemudian dibelikan karpet Hello Kitty atau apalah gitu yang bisa dirubah lah suasananya, dirubah ruangnya, tata ruang gitu. Pastikan juga anak itu terhindar dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi belajarnya gitu. Kemudian yang kedua ada atur waktu belajar anak. Saat menemani anak belajar secara online di rumah, kan guru itu tidak bisa memantau sepenuhnya kegiatan anak saat di rumah. Oleh karena itu, peran guru saat mengamati anak belajar sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab masing-masing orang tua. Meskipun belajar di rumah, tetap pastikan anak disiplin dengan atur khususnya waktu. Jadi sebagai orang tua itu kita harus bisa mengatur jadwal belajar sebagaimana anak belajar di sekolah. Namun tentunya orang tua juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi anak. Sebab tekanan saat belajar di rumah itu kan beda. Misal kalau di sekolah mereka belajar bersama-sama, kemudian di rumah anak hanya belajar mandiri sendirian begitu. Sehingga itu orang tua harus benar-benar memperhatikan kondisi anak, jangan menekan anak terlalu terlalu ditekan lah begitu.
juga jangan lupa memberikan anak waktu untuk beristirahat ketika anak sudah merasa capek untuk belajar atau bosan saat belajar. Jadi anak-anak itu bisa menyerah. Anak-anak kalau misal udah bosen, udah capek kok nggak disuruh istirahat, nanti anak itu akan menyerah, tidak mau belajar dan tidak mau melanjutkan pelajaran lagi. Nah, kemudian yang ketiga, tetap tenang. Selama menemani buah hati di rumah, itu orang tua harus bisa menahan emosi. Sebab bisa saja kan kesabaran orang tua saat menemani anak belajar di rumah itu akan benar-benar diuji. Mungkin anak banyak bertanya karena tidak tahu terkait hal pelajaran yang dia tidak pahami. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua sebaiknya bisa tetap tenang dan sabar. Gitu. Kondisi begitu sangat berpengaruh pada suasana hati anak yang didampingi saat belajar. Nah, yang keempat, sediakan materi penunjang. Walaupun di sekolah sudah ada materi, sudah ada bukunya begitu, tetapi anak juga sebaiknya tetap dijaga dengan kita menyediakan bahan atau materi penunjang. Misalnya dengan internet, namun tidak langsung tetap diawasi, tetap di bawah pengawasan orang tua. Jadi anak bermain HP, menggunakan internet tetap didampingi oleh orang tua. Kemudian yang kelima, ajak anak untuk berdiskusi. Mendampingi anak belajar dari rumah selama karantina mandiri COVID-19 itu dengan mengajak anak berdiskusi. Saat belajar di sekolah, mungkin anak berdiskusi dengan guru, dengan teman-temannya, begitu. Kemudian tidak ada salahnya kan apabila anak di rumah berdiskusi dengan orang tuanya. Dengan menerapkan model diskusi begitu, anak juga akan lebih antusias dengan kegiatan belajar di rumah. Selain itu, berdiskusi kan juga membuat anak lebih paham dengan materi yang dia pelajari. Dan juga bisa melatih anak untuk berpikir kritis. Kemudian yang keenam ada beri anak motivasi. Tips dampingi anak belajar yang keenam itu adalah motivasi. Dengan memberikan motivasi kepada anak itu akan lebih bersemangat saat belajar di rumah. Motivasi untuk anak juga bisa diberikan berupa apapun itu. Yang penting mendorong semangat belajar anak seperti kalimat pujian, kata semangat, kemudian diberi camilan, makanan kesukaan anak, bahkan hadiah. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu jalin komunikasi dengan guru. Nah, bagaimanapun guru di sekolah merupakan sosok yang selama ini lebih sering menemani anak belajar. Guru di sekolah juga mungkin lebih tahu kebiasaan anak saat belajar di sekolah. Jadi jangan ragu untuk menjalin komunikasi dengan guru. Tanyakan hal-hal yang menurut orang tua itu membingungkan terkait pelajaran yang tidak dipahami. Selain itu, jangan segan pula untuk bertanya terkait kebiasaan anak ketika belajar di kelas. Jadi ditanyakan, anak saya dulu waktu di kelas bagaimana gitu. Sebab itu kan juga akan sangat berpengaruh dalam proses belajar anak, sehingga membuatnya bisa lebih nyaman belajar di rumah. Nah, itulah 7 tips orang tua dampingi anak belajar selama karantina mandiri wabah virus COVID-19. Hal-hal berikut, tips-tips yang tadi telah saya sampaikan bisa diterapkan untuk membantu menumbuhkan semangat belajar anak yang semakin tinggi. Begitu, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.